Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Muhammad Saman Al-Qadri Al-Khalwatiyah Qaddasallah wa bi barakati Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wa bi barakati Syekh Muhammad Saini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa bi barakati Syekh Nur Alamsa Usman bin Harun Usman wa bi barakati walidayah wa usulihi bisil Fatihah. Di dalam ilmu mengenal diri atau ilmu tasawuf ada dua titik terpenting di dalam diri manusia. Apabila titik itu mampu diselami, mampu dikunjungi sehingga menemukan mutiara di dalamnya, maka dapat dipastikan bahwa manusia itu sungguh-sungguh mengenal dirinya, mengenal asal kejadian dirinya, sehingga dia mengenal Tuhannya dengan sempurna. Titik yang pertama adalah ada di dalam kolbu atau di dalam hati, dan titik yang kedua ada di dalam jantung manusia. Titik yang pertama yang ada di dalam hati tadi harus diselami oleh seseorang. Apabila seseorang itu ingin mengenal hasanah, ingin mengenal rahasia dirinya, yang di dalam diri itu tersimpan hasanah atau rahasia Tuhannya. Di dalam diri, khususnya di dalam hati manusia, itu tersimpan ruh. Di dalam ruh yang paling dalam, itu tersimpan rasa atau sir. Di dalam sir ada Nur Muhammad, dan di dalam Nur Muhammad ada Al-Haq. Maka untuk mengenal diri, tiada jalan lain bagi seseorang itu kecuali menyelami hatinya sendiri, sehingga menemui ruhnya, menemui rahasianya, menemui Nur Muhammadnya, sehingga menemui Al-Haq. Hati adalah tempat menyimpan. Hati adalah tempat singgasana untuk rahasia, untuk keberadaan Tuhan daripada semesta alam ini. Maka memang kita mudah menemukan sifat-sifat, nama dan perbuatan Tuhan di luar diri kita. Tetapi apabila kita tidak menemukan rahasia Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang bersemayam di hati kita, yang mungkin selama ini tertutupi oleh ego, oleh keakuan kita, sehingga kita mampu melepaskan ego kita, keakuan kita, nafsu kita, mampu melepaskan segala identitas keberadaan kita, barulah kita akan mengetahui eksistensi, entitas keberadaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kolbu kita. Setelah kita menyelami hati kita, lalu kita menemukan rahasia Tuhan yang tersimpan di dalamnya, termasuk rahasia ruh kita sendiri, termasuk rahasia diri daripada Muhammad yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Selanjutnya kita mengenal detak jantung kita. Kita harus mampu menyelami detak jantung kita sehingga kita mampu melihat, merasakan, menyaksikan eksistensi keberadaan daripada Tuhan itu
tempat Tuhan berkarya, tempat Tuhan mengeluarkan ide sehingga menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini. Tempatnya adalah jantung daripada diri manusia. Maka sangat penting keberadaan hati dan keberadaan jantung untuk kita selami, sehingga kita benar-benar mengenal Tuhan kita, lalu fana di dalamnya dan bakok bersamanya. Pengenalan yang demikian, yang melalui hati, lalu mengenal detak jantung kita dengan segala rahasianya, maka diri kita akan kembali menjadi makhluk yang sempurna, menjadi insan kamil mukamil. Barulah kita benar-benar mengenal diri Muhammad. Barulah kita mengenal diri daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah untuk mewasilahkan zahir kita maupun mewasilahkan batin kita kepada zahir dan batin daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka akhlakul karimah yang dicontohkan oleh junjungan kita mampu kita lahirkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa? Atau bacaan apa? Atau amalan apa? Supaya kita mampu membuka setiap hijab, setiap penutup hati, sehingga ruh kita terbuka, sir kita terbuka, Nur Muhammad kita terbuka, dan pada akhirnya memandang wajah Allah di dalam kolbu kita. Bacaannya adalah Ya Muhammad. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad dibaca dengan jumlah yang senyamannya ditujukan ke dalam kolbu. Dengan menyebut Muhammad, maka sebutan kita itu akan direspon oleh hati kita, akan direspon oleh ruh kita, akan direspon oleh sir kita, dan akan direspon oleh Nur Muhammad. Sehingga hakikat Muhammad yang ada di dalam tubuh kita ini, khususnya di dalam hati kita ini, terpanggil. Dia berusaha untuk keluar dari dalam, membuka segala hijab yang ada di dalam diri kita, dan pada akhirnya dia muncul menyinari perbuatan kita, menyinari akal kita, menyinari pikiran kita, menyinari kolbu kita, sehingga perbuatan Muhammad itu nyata membimbing kita di dalam setiap kehidupan yang kita lakukan. Lalu bagaimana kita menyelami ruh kita? Kita juga membaca Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad ke dalam jantung kita. Di hati sebelah kiri dibaca Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad dengan jumlah senyamannya. Lalu dibaca, ditujukan kepada jantung kita, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, dibaca senyamannya. Karena pada hakikatnya zahir dan batin kita ini adalah zahir dan batin daripada Nur Muhammad, sehingga disebut Muhammad. Dan karena kita disebut Muhammad, inilah kita disebut insan atau manusia. Ya Muhammad, Ya Muhammad ditujukan ke dalam jantung, agar setiap aktivitas dan kreativitas hidup kita itu selalu melahirkan aktivitas dan kreativitas daripada hidup junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar semua kreasi, inovasi, semangat, keberuntungan, keberkahan
yang dipompa dari jantung kita ini mengalir ke dalam seluruh nadi, pori, memompa darah sehingga menjadi energi yang baik, yang indah, yang sempurna karena dipompa dari Muhammad, dari sesuatu yang indah. Apabila jantung kita dipompa dari sesuatu yang indah yang disebut Muhammad tadi, maka akan melahirkan energi yang indah, energi yang sempurna, energi yang baik, yang akan membawa dan direspon oleh alam dengan indah, dengan baik, dan dengan sempurna. Maka sangat penting bagi setiap pejalan spiritual untuk mengetahui rahasia hatinya dan rahasia jantungnya, untuk mengenal diri dan asal kejadian dirinya sehingga dia mampu mengenal Tuhannya, yaitu menghidupkan kembali jiwa yang sempurna, jiwa yang indah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Untuk itu, marilah kita jaga lisan kita supaya tidak melukai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.